Wetenri patupu matin roeri sidenreng. Namanya Wetenri patupu sebagai pewaris Mangkau di Bone yang menggantikan ayahandanya bernama Matin Roeri Bantaeng. Matin Roeri Bantaeng memperanakan Wetenri patupu disapa Ida Dusila. Nama anu mertanya yaitu Matin Roeri Sidenreng. Inilah yang menjadi pewaris tahta kekuasaan di Bone yang ia peroleh dari ayahnya. Dia pun disebut Arung Pone. Inilah Raja Bone yang mendirikan Arung Pitu menjadi pemangku adat Bone. Dia mengangkat 7 matoa, yaitu Matoa Tibojong yang disebut Arung Tibojong, Matoa Tak disebut Arung Tak, Matoa Tanete disebut Arung Tanete. Kematoaan Tanete dibagi 2, yaitu Tanete Riawang dan Tanete Riatang, sehingga dikenalilah nama Arung Tanete Riawang dan Arung Tanete Riatang. Matoa Macege disebut Arung Macege, Matoa Ujung disebut Arung Ujung, Matoa Ponceng disebut Arung Ponceng. Berkatalah Arung Pone kepada para Arung Pitu Bone, maksud aku melantik kalian sebagai Arung Pitu sebab aku menginginkan kalian menjaga pertanian dan mengelola hasil tanahnya Bone. Sebab sebagai perempuan, aku berkehendak dicarikan isi istana yang telah berserak-serakan. Akan tetapi, aku melantik kalian sebagai Arung Pitu, agar kalian tidak menjadi pengapit tanah Bone, tidak melakukan perang, tidak kau wariskan anak cucumu apabila tidak sepengetahuan denganku, kecuali kalau kita memusyawarahkannya bersama sebagai keturunan Mapajum. Beliau pun diterima sebagai Raja Bone dan dilakukan upacara pasili di istana. Barulah kemudian warisanmu dapat diturunkan kepada anak cucumu. Inilah Raja Bone yang memerintahkan bertepatan waktu ketika Karanggoa dengan membawa Islam di Ajatapareng. Ketika pasukan Telung Pocoe datang menghadang dan memukul mundur prajurit Makassar, sehingga Karanggoa mundur kembali ke negerinya. Namun hanya 1 tahun berselang, Karanggoa datang lagi menyerang Padang Pandang. Pasukan gabungan Telung Pocoe datang lagi menghalaunya dengan mengambil posisi di sisi timur Bulu Sitopo. Kedua belah pihak terlibat peperangan hebat. Pada akhirnya, pasukan Telung Pocoe Bone, Wajo, dan Sopeng kalah. 1 tahun setelah kekalahan Telung Pocoe, Karanggoa datang lagi menyerang Sopeng. Pasukan Bone dan Wajo tidak datang membantu pasukan Sopeng, sehingga pasukan Sopeng menderita kekalahan. Sopeng kemudian memeluk Islam. Adalah Biowe, nama Datuk Sopeng yang menerima Islam. 1 tahun setelah Sopeng mengucapkan syahadat, datang lagi Karanggoa menyerang Wajo. Wajo pun menyerah dan Arung Matoa Wajo yang bernama Lasungkuru Patau Mulajaji juga mengucapkan syahadat Islam dari Datuk. Orang Wajo pun diislamkan. Setahun orang Wajo memeluk Islam, berangkatlah Raja Bone ke Sidenreng mempelajari hal ikhwal agama Islam. Ketika sampai di Sidenreng, serta-merta beliau bersyahadat memeluk Islam.
Di sanalah beliau terkena penyakit hingga meninggal dunia, sehingga diberi nama Matinroe Risidenreng. Raja Bone Matinroe Risidenreng yang mempersuamikan lelaki bernama Lapadipung Arung Parebo. Beliau yang melahirkan anak bernama Lapasorong Arung Parebo. Lapasorona Arung Parebo yang memperistrikan sepupunya bernama Wetasi dan melahirkan anak bernama Lotogeni Matinroe Rikabutue. Latogeni kemudian memperistrikan Wepasao di Bulu, melahirkan Wekalepu. Wekali pula yang mempersuamikan lelaki bernama Daeng Manasa Arung Kading, dan anak perempuannya bernama Matinroe Ripaupau bersama Lamalageni. Namun terjadi perceraian antara Matinroe Risidenreng dengan Arung Parebo. Beliau menikah lagi di Mampu Sijeling dengan mempersuamikan Tori Lowoe, pewaris mahkota Sijeling. Anak dari Wetan Rilolo Arung Mampu Riawa dari suaminya bernama Lasengeng Arung Mampu Riaja. Beliau Matinroe Risidenreng kemudian melahirkan seorang anak bernama Lamadusila, seorang bernama Weten Ritana, seorang bernama Wipaletei disapa Kanumuange, seorang bernama Mapaloe. Adapun anaknya yang bernama Lamadusila kemudian menjadi Arung Mampu. Nama anumertanya yaitu Mame Sampatue. Puang Mame Sampatue yang kemudian masuk ke Sopeng memperistrikan Wetan Rigela, saudari Datu Sopeng bernama Beowe. Ia melahirkan anak bernama Laten Ribali yang menjadi pewaris tahta Kedatuan Sopeng. Beliau bergelar Matinroe Ridatuna. Laten Ribali kemudian beristri di Bone, mengawini sepupunya bernama Webubungang, disapa Ida Sajo. Ida Sajo adalah anak dari Tolempeng Arung Patojo, atau saudara laki-laki dari ibunya Laten Ribali dengan suaminya bernama Lebaeri Mario Riwawo. Laten Ribali melahirkan anak dari istrinya Webubungang Ida Sajo bernama Laten Risenge yang disapa Towesa. Inilah pewaris Datu Sopeng Matinroe Risalasana. Seorang bernama Weada Matinroe Rimadello yang menjadi pewaris Datu Sopeng. Namun tidak ada anaknya yang disebut, sebab ia tidak berketurunan. Adapun Puang Wetan Ritana, dialah yang bertahta sebagai Raja Mampu Riawa sehingga bergelar Masau Lebae Rimampu Riawa. Inilah yang mempersuamikan laki-laki yang bergelar Lebih Eri Kaju, melahirkan anak bernama Weten Risengeng. Weten Risengenglah yang mempersuamikan Lapole Datu Rijepo, saudara Laten Ribali Datu Sopeng Matinroe Ridatuna, anak dari Lamadusila Mame Sampatue dari istrinya bernama Weten Rigela. Jadi keduanya kawin sesama sepupu sekalinya. Puata Weten Risengeng Matinroe Risanrangeng melahirkan anak dari suami sepupunya bernama Lapole Datu Rijepo bernama Lapatotonge, Lapasapoe,
Lapariwusi Daeng Mampa. Dialah yang mewarisi peta Itendro menjadi raja di Mampu Riaja. Dia pula lah yang menjadi Arumatoa Riwajo. Adapun Lapa Lempae, Lapa Sempareng, peta Iteko, dialah yang memperistri Karaeng Bala Kaire. Keponakannya Karaeng Goa melahirkan anak bernama Weama dan Wealima. Wealima lah yang diperistrikan oleh Karaeng Goa bernama Tomenanga Ripasi, melahirkan Ida Baba Karaeng Talo. Inilah nama Lapa Sompereng, peta Iteko, yang ditangkap oleh company sebab istrinya diselingkuhi oleh Pangeran Datue Sopeng bernama Daeng Mabani. Dia membunuh Daeng Mabani, Pangeran Datuk Sopeng, sehingga ia ditangkap oleh tentara kompeni Belanda. Dia kemudian diasingkan ke Selong. Kejadian itu menciptakan kedamaian hati bagi Matin Roe Rina Gauleng dalam menjalankan pemerintahan di Bone. Beliau kemudian dengan mudah mempersandingkan pemerintahan dengan kejadian Sopeng sebab telah terbebas dari Lapa Sompereng sebagai anak pewaris tahta Bone. Sementara itu, Daeng Mabani sebagai pewaris tahta Kedatuan Sopeng. Adapun adik kandung Lapa Sompereng bernama Lapa Paloe tidak ada disebut keturunannya. Adapun anak bungsu Puang Matin Roe Risidenreng bernama We Paletei Kanu Wange. Dialah yang diberi gelar Masau Besieri Mampu. Inilah yang mempersuamikan paman dari sepupu ayahnya yang bernama Latan Ripale To Akapeang. Nama anu mertanya yaitu Matin Roe Ritalo. Dikisahkan mereka tidak memiliki anak. Matin Roe Ritalo beristri lagi dengan menikahi anaknya Datu Ulaweng. Ketika Puang Matin Roe Risidenreng telah wafat, maka yang menggantikan menjadi Raja Bone adalah sepupunya yang bernama Latan Rirua.